Tottenham Hotspur bukanlah bagian dari sejarah klub besar di Liga Premier. Namun mereka berhasil membuktikan kalau hebat tidak harus berasal dari sejarah yang panjang dan uang yang banyak. Walaupun musim ini tidak bermain terlalu baik, tapi dalam beberapa periode terakhir, Spurs mampu mengganggu dominasi klub-klub teratas di Liga Inggris. Liga Premier Inggris memang menjadi kompetisi yang paling seru untuk diikuti. Tidak berlebihan kalau menyebutnya sebagai kompetisi terpanas di dunia. Liga Inggris selalu menampilkan laga yang tidak bisa ditebak bagaimana hasil akhirnya. Setiap musim, seringkali juaranya tidak terduga. Contohnya pada musim 2015-2016, yang tanpa disangka siapapun, Leicester City berhasil keluar sebagai peraih trofi juara. Dulu sepak bola Inggris mengenal istilah Big Four, yaitu julukan untuk 4 klub yang sangat dominan: Manchester United, Chelsea, Arsenal, dan Liverpool. Mereka punya basis fans yang mendunia, catatan sejarah panjang, dan selalu menjadi perwakilan Inggris di Liga Champions. Namun, belum lama ini, Manchester City berhasil merengsek masuk memporak-porandakan dominasi Big Four. Hal itu terjadi setelah diakuisisi oleh konglomerat asal Timur Tengah, Sheikh Mansour. The Big Four berubah menjadi The Big Five. Kalau diibaratkan anime One Piece, Man City adalah Mugiwara Luffy yang menjadi kaisar laut kelima setelah dinilai sepadan dengan keempat kaisar laut lainnya. Di antara 5 kekuatan terbesar itu, terdapat satu lagi klub yang namanya tidak begitu digembar-gemborkan, namun punya kekuatan yang juga tidak bisa diremehkan. Mereka adalah Tottenham Hotspur. Dalam beberapa periode terakhir, Spurs adalah kuda hitam yang mengusik kedudukan tim papan atas di Liga Inggris. Bahkan pada musim 2015-2016, The Lily Whites sengit membuntuti Leicester City yang menempati posisi pertama. Baik Leicester dan Spurs, keduanya berhasil menumbangkan The Big Five saat itu. Meski belum meraih trofi, tetapi kerja keras mereka cukup layak untuk diapresiasi. Cerita dimulai dari masuknya Harry Redknapp di musim 2008-2009. Pelatih asal Inggris itu mulai membangun Tottenham secara perlahan-lahan. Hanya butuh 1 musim sebelum Harry Redknapp menunjukkan hasilnya. Di musim 2009-2010, dia mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik di Liga Inggris karena mengantarkan Tottenham masuk ke zona Liga Champions. Saat itu, mereka memiliki striker tajam di dalam diri Jermaine Defoe dan pelari cepat yang sukses mencatat 9 assist bernama Aaron Lennon. Di musim selanjutnya, Tottenham hanya sanggup finish di posisi kelima di klasemen akhir, tetapi mereka menemukan Gareth Bale di sisi sayap kiri lapangan. Pemain bernomor punggung 3 itu awalnya adalah seorang bek kiri, namun ternyata cukup efektif ketika ditempatkan di sisi sayap lapangan. Di musim berikutnya, 2011-2012, Bale kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dia mengantarkan Tottenham Hotspur kembali maju ke Liga Champions. Saat Gareth Bale sedang panas-panasnya, dia dilego ke Real Madrid dengan harga yang saat itu sangat sensasional, yaitu 101 juta euro atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Hilangnya Gareth Bale membuat Tottenham cukup goyah, apalagi setelah dipecatnya pelatih Harry Redknapp. Masuknya Andre Villas-Boas sebagai pengganti juga tidak memberikan hasil yang signifikan. Baru di musim 2014-2015 mereka kembali bangkit, dimulai dari masuknya Mauricio Pochettino di kursi pelatih. Kala itu banyak yang meremehkan kedatangannya. Pelatih asal Argentina itu membuktikan kapasitasnya dalam menjadi arsitek sebuah tim. Di tahun yang sama, Pochettino juga langsung mengantarkan Tottenham ke partai final Piala Liga Inggris. 4 tahun kemudian, Tottenham semakin kuat. Pochettino membawa The Spurs ke partai final Liga Champions musim 2018-2019.
Meskipun harus puas di posisi kedua, melaju hingga babak pamungkas menjadi pencapaian terbesar Tottenham sepanjang sejarah. Dalam perjalanan menuju partai final, The Lily Whites sudah berhasil menaklukkan klub-klub papan atas Eropa. Mulai dari lolos dari grup neraka yang berisikan Inter Milan dan Barcelona, The Spurs juga menumbangkan Borussia Dortmund, Manchester City, serta Ajax Amsterdam yang jelas lebih diunggulkan daripada skuad asuhan Pochettino. Walaupun tidak memiliki pemain yang mentereng, namun Pochettino mampu meracik Tottenham ke formasi yang terkuat. Dia gemar mengandalkan pemain-pemain berusia muda. Di era kepelatihannya, Pochettino mempercayakan 12 pemain dengan usia di bawah 24 tahun untuk mengisi skuad utama. Mulai dari Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen, Eric Lamela, hingga Eric Dier. Mereka semua mulai dipercaya sejak berumur 19 hingga 23 tahun. Pemandangan ini sangat kontras dengan Arsenal yang dijuluki The Young Guns. Saat itu mereka lebih percaya kepada pemain yang lebih senior. Arsene Wenger, pelatih Arsenal saat itu, hanya menurunkan segelintir pemain muda seperti Hector Bellerin, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Joel Campbell. Di era Pochettino, The Lily Whites juga tidak memiliki satu pemain yang paling menonjol, karena semua padu di dalam sebuah tim. Kombinasi Harry Kane dan Son Heung-min di lini depan, serta duet Jan Vertonghen dan Toby Alderweireld di sisi pertahanan tengah, serta Christian Eriksen dan Dele Alli membuat setiap lini mereka berjalan rapi. Sepertinya Tottenham belajar banyak dari era Harry Redknapp yang terlalu fokus dengan Gareth Bale, Jermaine Defoe, atau Emmanuel Adebayor. Tottenham berhasil menjadi klub yang naik daun dalam beberapa periode terakhir. Cukup disayangkan mengingat musim ini mereka masih menempati peringkat 8. Dipecatnya Pochettino dan masuknya Jose Mourinho juga seperti tidak memiliki dampak apa-apa. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.